Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, saya senang kembali berada di tengah Anda. Dan mari Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan di hari ini adalah jangan panik. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 dalam perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Sebuah peristiwa yang mengagumkan. Pengalaman rohani yang didapat oleh para murid pada waktu itu. Saudara, Yesus mengajak para muridnya bertolak ke sebuah danau yang bernama Danau Galilea. Dan ketika perahu mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Dan rupanya sekonyong-konyong ada angin ribut yang datang. Dan danau itu menjadi tidak tenang. Dan gelombang air di Danau Galilea itu menimbus perahu para murid Yesus ini. Dan di dalam kitab Injil yang lain dikatakan perahu mereka kemudian kemasukan air. Dan mereka sedang berada di dalam situasi yang berbahaya. Dalam situasi ini, maka mereka menjadi takut dan mereka panik. Mereka berteriak membangunkan Yesus, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Yesus lalu bangun dan kemudian ia menghardik angin dan danau itu, saudara. Dan danau itu pun dikatakan menjadi teduh sekali. Saudara, ini sebuah kisah yang sangat dahsyat. Mari kita akan belajar dari peristiwa ini. Berapa banyak di antara kita ketika kita menghadapi masalah, sebagaimana perahu para murid pada waktu itu ditimbus gelombang air di Danau Galilea. Ada kalanya kita juga sedang menghadapi gelombang persoalan dalam kehidupan kita. Baik di tengah keluarga Anda, baik di tengah pekerjaan Anda, ataupun di dalam pelayanan. Saudara, selama kita hidup di muka bumi ini, maka ada kalanya kita akan menghadapi apa yang namanya gelombang kehidupan, yaitu gelombang persoalan. Namun yang menjadi permasalahan adalah mengapa kita ini menjadi orang-orang Kristen, katanya kita ini orang yang beriman, tetapi mengapa kita panik? Mengapa kita menjadi takut? Saudara, saya mau beritahu buat Anda hari ini. Ketika perahu para murid ini kemasukan air dan mereka dalam keadaan bahaya, maka dikatakan mereka kemudian takut dan berteriak-teriak membangunkan Yesus. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita hari ini. Berapa banyak kita pun juga demikian. Kita menjadi takut, kita menjadi panik, karena seringkali kita melihat persoalan. Kita seringkali dikuasai oleh situasi dan keadaan yang kita hadapi. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak mengalami keadaan yang tenang di tengah masalah. Padahal kalau kita perhatikan di dalam peristiwa ini, Yesus ada di tengah perahu itu. Yesus ada bersama-sama dengan para murid. Tetapi mengapa mereka panik? Saudara, bukankah hari ini saya mau katakan Yesus tidak pernah meninggalkan kita? Yesus ada di tengah kehidupan keluarga Anda. Yesus ada di tengah pelayananmu. Yesus ada di tengah pekerjaanmu. Tetapi mengapa kita menjadi panik? Saya berdoa hari ini, mari tangkap kebenaran firman Tuhan
yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya pada waktu itu. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Inilah yang menjadi sebuah pelajaran yang penting yang seharusnya hari ini kita belajar. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, mari milikilah apa yang namanya iman. Belajarlah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika hatimu percaya kepada Tuhan, ketika kau mempercayai Tuhan, artinya engkau mempercayai Dia menjadi seorang pribadi yang berkuasa, yang memiliki kuasa atas segala apapun, maka Anda sebetulnya tidak perlu takut menghadapi masalah yang sedang kau hadapi hari ini. Apapun masalah yang sedang kau alami, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, apapun saudara, saya mau berkata, bagi Tuhan itu terlalu mudah untuk menyelesaikannya. Karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, kalau angin dan air di danau di Galilea itu diredakan oleh Tuhan, Anda bisa bayangkan betapa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Yesus memiliki kuasa atas alam semesta. Yesus pun juga memiliki kuasa atas sakit penyakit. Yesus memiliki kuasa atas segala apapun yang ada di dunia ini. Maka jika hari ini sedang menghadapi masalah, mari belajarlah, jangan takut. Mari hari ini tetaplah percaya, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan pasti akan datang menyelesaikan masalahmu, dan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kita. Mari Bapak Ibu, jangan panik. Jika hari ini sedang dalam masalah, mari percayalah, Tuhan ada bersamamu dan Dia pasti akan menolong dan menyelesaikan apa yang kau hadapi. Sehingga engkau akan melihat sungguh Yesus yang kau sembah, Yesus yang kau percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini menguatkan kita. Mari jadilah orang-orang yang tetap percaya dan jangan panik menghadapi segala sesuatu. Sebab Tuhan pasti akan menolong kita. Puji Tuhan. Shalom.